Saat kita menyembah, Roh Tuhan sudah bekerja. Saat kita memuji, Dia bertata di atas puji-pujian kita. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu ya Bapa, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebenarnya kita sama-sama berdiri. Kita mau katakan, saat kami menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
ku rasakan kehadiran-Mu. Tuh sekali lagi kita mau katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kehadiran-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita yang siap memuji Tuhan, sekali lagi kita katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan kita sungguh dahsyat ya. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh dahsyat. Haleluya. Dia Allah kita yang dahsyat. Dia berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Dari utara ke selatan, kita dengar pujian bagi Yesus. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Sambil bangkit berdiri saudara. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, kali lagi kita mau katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari
utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksi, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, saudara. Tuhan kita berkuasa. Haleluya. Karena Dia penolong yang setia. Mungkin saat ini banyak saudara yang mengalami persoalan atau sakit apapun ya saudara. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada buat kita. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Dia yang lebih sanggup untuk pulihkan hidup kita. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku
Engkau Tuhan. Dan juga boleh menjadi kekuatan bagi kami yang mendengarkan tempat ini. Karena kami percaya selagi kami masih berada di dunia ini ya Bapa, dengan segala kesukarannya, dengan segala tantangannya, tapi kami tetap percaya kami mempunyai seorang penolong, seorang pribadi yang dekat dengan kami. Itulah Yesus, Sang Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, bila Roh Kudus tetap bersama dengan kami, menguasai hati kami Tuhan. Dan pada saat firman-Mu ini disampaikan, bila Roh Kudus-Mu sendiri boleh akan melembutkan hati kami. Dan boleh menerima dan menyimpan dan melakukannya. Sehingga sekali lagi kehidupan kami, bukan hanya kehidupan yang selalu berkemenangan, tapi juga pada akhirnya akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut dalam satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya izin saya buka ya ini. Puji nama Tuhan. Saya lihat di sini ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Fansnya Messi mungkin ngantuk? Lionel Messi? Saudara, ini zamannya Piala Dunia ya. Saya memang penggemar, saya suka nonton Piala Dunia. Terutama yang sedang berjalan seperti begini. Dan saya selama babak penyisian itu saya selalu ngikuti saudara, terutama kalau Argentina yang main. Ya kalau Argentina yang main. Dan saya perhatikan kalau mereka itu main, kecuali yang lawan, ya yang pertama ya, yang lawan Saudi Arabia. Itu gimana ya? Benar-benar menunjukkan perbedaan level antara tim Argentina dengan lawannya. Ya meskipun yang di pertama mereka kalah melawan Saudi Arabia, tapi masih kelihatan saudara, ya perbedaan levelnya. Dan kemarin ini tadi pagi itu jam 2 babak fase gugur, ya fase gugur. Secara keinginan manusia saya pengen nonton saudara, ya saya pengen nonton. Tapi karena hari ini saya bertugas, kalau saya nonton saya pasti ngantuk. Dan kalau ngantuk, ya tidak mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jadi saya ya sudah, saya nak nonton. Tapi secara hati itu pingin nonton. Dan ternyata menang. Ya, menang loh Argentina. Karena mungkin lawannya juga ya, nggak tahu saya. Ya, menang. Saudara, dalam kehidupan kita, ya sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita ini sama seperti dalam suatu pertandingan. Ya, dalam suatu pertandingan. Kalau kita mengikuti suatu pertandingan, kita pasti sangat ingin tahu akhir dari pertandingan ini. Ya, pertandingan misalnya seperti saya tadi, ya Argentina melawan Australia. Saya pasti ingin tahu meskipun saya tidak nonton, saya pasti dengan jelas saya ingin tahu siapa yang menang. Ya, di Piala Dunia ini juga semua orang pasti ingin tahu, bertanya-tanya, siapa yang bakal menang, saudara? Hidup ini juga seperti begini. Kalau sekarang saya tanya masing-masing di tempat ini, saudara tahu enggak tujuan hidup saudara ini bagaimana? Akhir, ending dari hidup kita ini bagaimana? Apa, ya wis pokoknya saya wis ada orang filsafat,
hidup ini hanya dijalani. Ya memang, hidup ini harus dijalani, hanya dijalani. Tapi kan saudara harus tahu, selesainya ini di mana? Ya, kalau orang ateis, dia bilang, selesai hidup, kita meninggal. Energi kita ini menjadi satu dengan alam semesta. Orang dalam ajaran agama lain berkata, setelah kita meninggal, nanti kita berinkarnasi. Ya, jadi berbuatlah baik sebanyak-banyaknya dalam hidup ini. Agar apa? Kalau nanti meninggal, reinkarnasi itu dilahirkan kembali, kita menjadi sesuatu yang lebih mulia kedudukannya. Mungkin sekarang kita lahir sebagai anak seorang petani misalnya ya, atau seorang biasa-biasa saja lah. Ya, kalau kita hidup baik, kita anak petani, kita bekerja dengan baik, kita menjadi petani yang baik. Setelah kita meninggal, ya ajaran agama ini berkata, kita dilahirkan kembali dalam posisi yang lebih mulia. Mungkin jadi anaknya pejabat. Ya. Sama nanti itu berulang. Kalau jadi pejabat yang baik, tidak korupsi, meninggal, berinkarnasi. Ya, mungkin berinkarnasi naik derajat jadi anaknya raja atau anaknya presiden. Terus seperti begitu. Apa ini tujuan hidup kita? Ya. Tujuan hidup kita ini kita harus jelas, saudara. Seperti dalam sebuah film. Ya, saya kasih analogi lagi, film. Anda nonton film, ya apapun judul filmnya itu, Anda pasti ingin tahu apa tujuan akhir dari film ini. Apakah hero-nya menang? Tujuan akhir bagaimana? Dan juga seperti dalam film, seorang hero-nya ya, yang menjadi pahlawan dalam film itu, dia harus berjuang menghadapi segala macam tantangan. Segala macam, seperti hidup kita di dunia ini. Ada yang berjuang dalam mungkin keluarga. Ya, ada yang berjuang mungkin mau masuk sekolah. Ada yang berjuang dari segi ekonomi. Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah tantangan. Dan kita harus tahu apa tujuan akhir hidup kita. Ya, sama seperti tadi dalam film atau dalam pertandingan. Tujuan hidup kita adalah menang. Saudara kalau lihat film, terus lakonnya itu kalah gitu ya, itu pasti tidak enak, saudara. Pasti tidak enak, pasti saudara mikir, film ini kok gini ya. Atau misalnya tidak usah begitulah, hasilnya ngambang gitu aja. Ceritanya ngambang berhentinya. Pasti saudara tidak senang. Ngambang terus misalnya, nanti ini bagian pertama ya. Nanti bagian kedua tahun depan keluar. Ini lanjutannya bagian pertama. Itu enggak enak, saudara. Ya enggak enak seperti gitu itu. Saudara mau setelah saya nonton film, lakonnya menang. Hero-nya menang. Kehidupan kita setelah selesai dalam seluruh segala yang kita lakukan di dunia ini, kita mau hidup kita itu berkemenangan. Ya, menang sampai akhir. Alkitab berkata, menang pada akhirnya. Menang mengalahkan kuasa maut. Menang mendapatkan hidup kekal. Saudara, mungkin saya jarang dengar ya khotbah tentang seperti begini di tempat ini.
Mungkin jarang. Tapi pada pagi hari ini saudara, saya terbeban untuk berbicara hal seperti ini. Karena saya lihat di sini banyak anak muda. Saya tidak tahu kehidupan rohani kalian bagaimana. Karena terus terang, zaman-zaman seperti begini, zaman-zaman akhir ini, otak dari anak-anak muda itu banyak sekali diisi oleh hal-hal sesuatu yang sifatnya logika. Ya, seperti saya tadi ngomong. Sifatnya logika. Dan ini sendiri saya pernah mengalami waktu saya seumuran kalian. Saya pertama kali bekerja, ya, bos saya itu ateis loh saudara. Dan dia pinter orangnya. Oh pinter. Dia bilang, loh kita kalau meninggal ya menjadi satu dengan alam. Bos saya ateis dulu. Padahal dia lupa. Ya, hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Kita meninggal, oke, kita berubah menjadi energi. Tapi ini kan tetap ada kelanjutannya. Tidak bisa menyatu dengan alam. Tetap berkelanjutan. Saudara, kalau saudara, saya begini ya, kalau saudara tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, pada saat nanti saudara meninggal, saudara selesai, saudara bakal kaget loh. Apa yang terjadi setelah ini? Betul. Tadinya saya mau berkhotbah tentang yang lain ya, tapi Tuhan menekankan hal seperti begini. Karena kita lihat kedatangan Tuhan, kita tidak ada yang tahu. Barusan minggu yang lalu gempa ya, di Cianjur. Terus saya dengar kemarin, gempa lagi di Jawa Barat. Lebih besar skalanya. Hidup kita tidak ada yang tahu saudara. Pada pagi hari ini saya ingin menekankan, saya ingin memperkenalkan kepada saudara, terutama mungkin yang muda, atau yang sudah lama bergereja, tapi imannya itu, wah benar enggak ya ada Tuhan ya. Nanti kalau saya meninggal ini saya kemana ya. Seperti begitu saudara. Hidup kita ini yang jelas, harus berkemenangan. Endingnya itu penting saudara. Bukan dalam perjalanan hidup seperti begini. Kalau mungkin sekarang kita, waduh hidupku ini kok susah ya. Bulet aja masalah itu. Dari masalah A, B, C, D, E. Bulet aja terus. Tapi sekali lagi saya tekankan. Kalau saudara memiliki Yesus dalam hidup Anda. Endingnya itu sudah terjamin. Ada lagu, ya Tuhan ku percaya. Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Terus yang terakhir apa? Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mungkin yang di sini yang hidupnya relatif tidak ada masalah. Ya, relatif tidak ada masalah. Keluarga baik-baik, studi juga baik-baik, ekonomi juga baik-baik, semua baik-baik. Relatif tidak ada masalah. Tapi saya mau mengingatkan saudara, ya, itu bisa terjadi karena dua hal. Hal yang pertama, karena Tuhan berkemurahan kepada saudara. Ya, karena Tuhan berkemurahan kepada saudara. Tuhan itu kan baik. Ada ayat dalam Alkitab berkata, dia memberikan hujan baik pada orang yang baik, meskipun pada orang yang tidak percaya. Tuhan itu baik. Hidup Anda relatif tidak ada masalah. Atau yang kedua, karena pada saat ini Anda itu memanen apa yang sudah ditabur oleh orang tua atau oleh kakek, ya, atau oleh keturunan Anda yang sebelumnya. Nanti saya tunjukkan ya, ada suatu research yang membuktikan ada yang namanya generational blessing. Jadi anak cucu orang percaya ini benar-benar diberkati. Ya mungkin saudara sekarang sedang menuai. Tapi tuaian kan tidak selamanya. Selagi kita menuai, kita juga harus menabur.
Ya, kita juga harus menabur. Untuk siapa? Untuk keturunan kita berikutnya. Untuk anak kita, untuk cucu kita. Seperti begini. Dan sekali lagi saya sekali lagi mau mengingatkan. Ya, tujuan kita dalam hidup adalah kemenangan. Coba kita buka satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba satu lagi ayat, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Kita sekalian baca ayat, nanti saudara dengarkan saya lagi. Ya, baca ayat, dengarkan lagi, baca, dengarkan. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ya. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Terus yang kelima? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Kadang orang Kristen itu mereka ada yang berprinsip seperti begini. Saya ke gereja, saya ikuti semua ritual yang ada di gereja, saya nyumbang, selesai. Kalau ditanya, percaya Yesus? Ini orang Kristen tuh ya. Percaya Yesus, ditanya orang Kristen ini. Ya dia percaya. Kalau ditanya lagi, maju lagi, sudah percaya dengan Yesus, kita maju lagi. Percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan ke surga. Dia mundur. Berpikir sebentar. Oh, begini ya. Surga itu banyak jalan ke sana. Seperti peribahasa, ini diambil dari peribahasa, banyak jalan menuju ke Roma. Memang ada peribahasa seperti ini, banyak jalan menuju ke Roma. Peribahasa yang sama ini diambil, dimasukkan dalam hidup Kristen, dan dia berkata, banyak jalan menuju ke surga. Ya, banyak jalan menuju ke surga. Masa orang Kristen tok sing isinya di surga? Ayo saudara saya tanya, di surga isinya siapa? Egois kan orang Kristen. Kalau cuma orang Kristen aja yang di surga. Egois dong. Ya ini pengajaran yang sudah dicampur seolah-olah baik. Dicampur dengan humanity. Ya, jadi menganggap semua orang yang baik. Atau semua dari kepercayaan yang lain. Mereka juga berhak masuk surga. Nggak bisa saudara. Nggak bisa seperti begitu. Ya, memang belum tentu orang Kristen masuk surga. Hanya orang Kristen yang benar-benar percaya seperti tadi ini ya. Percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus nggak datang di dunia ini hanya untuk hangout, ya ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi dengan teman-temannya, jalan dari ujung sana ke ujung Israel bagian utara ke selatan, hanya cuma untuk menyebarkan ajaran agama. Yesus tidak datang ke dunia untuk itu, saudara. Yesus datang ke dunia untuk ini loh, korbannya. Karena kalau Yesus tidak disalibkan, sia-sia kita semua ada di sini. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara percuma datang ke gereja. Ya sekali lagi saya ingin menekankan saudara. Karena di dunia ini sudah dengan banyaknya YouTube, TikTok, semua iman kita ini kayak dibombardir secara tidak sadar.
secara tidak langsung. Saudara dengar saya ngomong seperti gini kan paling seminggu sekali. Minggu depan khotbahnya lain lagi, saudara. Minggu depan khotbahnya lain, 2 minggu lagi khotbahnya lain lagi. Sedangkan kalau saudara ngeliat YouTube atau TikTok atau apa, itu seperti dimasukkan terus ke otak kita, dicuci otak terus. Ya, dicuci otak. Saya berdoa, saya berharap dengan sungguh-sungguh agar Roh Kudus memeteraikan apa yang sudah saya bicarakan pada pagi hari ini. Saudara ingat, ya, saudara ingat, satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada pada Yesus, tidak ada pada orang lain. Tidak ada pada nabi yang lain. Nabi Musa sekalipun tidak menyelamatkan. Semua nabi di dunia tidak ada yang bisa menyelamatkan. Loh, kok bisa gitu ya? Kok bisa seperti begitu? Karena apa, saudara? Karena sejak kita lahir di dunia ini, kita ini sudah berdosa. Coba ya, kita buka ayatnya. Mazmur 51 ayat yang kelima. Mazmur 51 ayat yang kelima. Tadi betul sudah, yang kelima. Beda ya, coba tadi sebelumnya ini. Ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung dalam ibuku. Karena orang yang lahir di dunia ini, kita semua lahir dari satu ujung. Satu keturunan yang bernama Adam. Ya, karena Adam sudah jatuh dalam dosa, kita sebagai wakil, kita sebagai keturunannya, kita ikut berdosa. Ya, jadi ada filsafat yang mengatakan bayi begitu lahir itu bagaikan kertas putih. Bagaikan kertas putih, tidak tahu apa-apa. Ini filsafat yang salah. Dalam kekristenan, filsafat yang salah, saudara. Saudara harus bisa bedakan ya. Harus bisa bedakan mana yang bisa diterima masuk dan mana yang saudara harus filter, harus saring lagi. Kan seringnya dengar seperti gitu ya. Psikologi anak misalnya. Oh, anak itu lahir dia enggak tahu apa-apa. Memang dia enggak tahu apa-apa. Betul. Tapi pada dasarnya dia sudah berdosa. Saya kasih contoh lagi ya. Harimau. Harimau ini binatang ganas. Binatang buas, betul? Betul? Ya? Buas ya? Kalau harimau ini di hutan, dia buas. Ya. Kalau saudara lihat harimau ini di Taman Safari atau di Kebun Binatang Surabaya, dia di baliknya kandang kaca yang tebalnya mungkin 5 cm. Dia buas enggak? Harimau ini buas enggak? Loh, dia di kandang kok. Loh, ya tetap buas toh. Ada mungkin yang oh, di kandang ini harimau ini sudah baik, ya. Harimau ini sudah bertobat. Ya, sudah baik. Ayo dicoba masuk ke kandang. Nah. Sebagaimana harimau itu buas di hutan, harimau ini juga buas meskipun di kandang. Memang kelihatannya jinak, saudara. Tapi dia buas. Sama seperti kehidupan kita. Pada saat kita kecil, memang kelihatannya, oh, enggak tahu apa-apa anak ini. Tapi dia sudah dalam pandangan Kristen, dalam iman kekristenan, dia sudah berdosa. Karena apa? Karena lahir dari keturunan Adam. Ya, makanya kalau kita lihat, ya, lu anak kecil kok bisa berbuat seperti begitu ya? Kita syok melihat anak kecil melakukan suatu kejahatan atau suatu kekerasan. Enggak ada yang ngajari loh.
Kok bisa seperti begitu? Berbohong misalnya. Ya, saya yakin tidak ada orang tua yang ngajari anaknya berbohong. Untuk anak kecil ya, saya yakin tidak ada yang ngajari. Tapi kok dia tahu ya? Tadi makan permen? Enggak. Lah ini? Enggak kok. Lah ini bungkusnya? Ya enggak tahu. Dibuka di CCTV. Nah itu makan permen. Siapa yang ngajari ya? Dalam semua kegiatan yang lain, kita itu ada bibitnya, saudara. Kita itu ada bibit dosa. Ya, kita ada bibit dosa. Dan kalau kita ada bibit dosa, kita lahir sebagai orang berdosa. Lahir sebagai orang berdosa terus bagaimana? Apa cukup dengan berhenti berbuat dosa? Kalau di Alkitab, dosa ini sering dalam bahasa Inggris lah ya, nggak usah kita mundur terlalu jauh ke bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris, dosa itu sering disebut dipakai dengan kata-kata debt. Artinya ini bisa dicari lagi dalam bahasa Indonesia, debt collector. Hutang. Debt atau hutang. Ada debt collector, penagih hutang. Sering saudara, dosa itu diterjemahkan seperti begitu. Artinya apa? Artinya saudara, kalau saudara berdosa, kita semua di sini berdosa, lahir sebagai orang berdosa, saudara ingin selamat, ingin memiliki hidup yang kekal, saudara tidak cukup dengan hanya berhenti berbuat dosa. Karena itu hutang. Kita berhutang kepada Tuhan. Saya misalnya, saya mau berhutang sama Pak Robert. Pak Robert, aku nyele uangnya yo. 10 juta. Ya akeh nih. Yo perlu Pak Robert. Pak Robert, oh, ya wis, anaknya Pak Gembala iki, ya wis, pinjemi 10 juta saya, ya. Bulan depan saya datang lagi, saudara. Yang lama ini belum dibayar, saya utang lagi sama Pak Robert. Pak Robert, aku pinjam lagi utangnya Pak Robert, 10 juta. Waduh, iki sepeng loro ya, Mek. Iya Pak Robert lagi butuh. Ya wis, nontok Bu Gembala saya diutangi lagi 10 juta. Ya, lihat Ibu Gembala ya sudah bertahun-tahun dia sudah 20 juta. 3 bulan lagi, 4 bulan lagi terus saudara. Saya datang Pak Robert saya ngutang. Akhirnya 100 juta. Loh ya 100 juta ya Pak Robert ya protes toh ya. Iki uangnya sopo? Kok ngutang terus? Gak iso Mek. Waduh. Ya wis. Aku bertobat ya Pak Robert. Aku gak ngutang maneh. Ampun Pak Robert, saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Pak Robert gini. Loh iya bertobat. Lah yang 100 juta. Lah yang 100 juta bagaimana? Ya 100 juta kan mengasihi dan mengampuni. Ya 100 juta ya Pak Robert. Tidak bisa saudara. Bertobat itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu apa? Bayar utangi. Bayar hutang kita. Ya, bayar hutang kita. Bayarnya gimana caranya? Bayarnya gimana caranya? Ya itu tadi, ya kalau filsafat-filsafat dunia berkata, saya membayar dengan perbuatan baik. Dengan amal. Ya, dengan menahan hawa nafsu. Saya tidak makan daging, misalnya. Ya, tidak menyakiti sesama makhluk hidup. Berbuat baik.
Saudara kalau ketilang, kena tangkep. Oh sekarang zamannya elektronik. Ya, saya itu 3 kali kena. Di foto, saya nerobos lampu merah memang. Ya wis lah, saya ngaku salah. Saya nerobos gini, seret. Dengan jelas kelihatan plat nomor dan lampu di sana lampu merah. Jebret, di foto, dikirim ke istri saya. Lu ini apa? Kaget dia. Kok ada surat dari Polda? Oh, dibuka surat tilang. Surat cinta dari Pak Polisi. Tanggal sekian, 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 kamu melanggar lampu merah. Itu sudah merah, kamu tetap ngotot belok ke kanan. Oke Pak, saya salah. Saya kena tilang hari Kamis. Hari Rabu depannya sudah dijadwalkan untuk datang ke sidang. Saya berbuat salah toh? Ya, berbuat salah. Terus saya kan mikir ini, gimana ya caranya ya, biar saya tidak dihukum. Ya sudah, karena saya kena tilangnya hari Rabu atau hari Kamis, kan masih ada seminggu itu. Rabu depannya kan ketemu dengan di sidang ya, seminggu kan. Nah saya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, saya berbuat baik. Jumat, saya nyumbang panti asuhan. Sabtu, saya nyumbang gereja. Minggu, saya beribadah, saya ambil perjamuan, berbuat baik. Senin, nggak tahu nyumbang sekolah mungkin, ya, terus berbuat baik. Akhirnya datang waktu sidang hari Rabu, hakimnya nunjukkan bukti foto, ini kamu kena tilang ya, kamu harus dihukum. Saya bilang, ya Pak, saya berbuat salah. Tapi saya kan sudah berbuat baik. Selama 1 minggu ini saya sudah berbuat baik. Nah perbuatan baik saya berbuat baik, saya sudah nyumbang panti asuhan, saya sudah begini nyumbang gereja dan ini dan itu. Dibebaskan sama hakimnya? Oh ya sudah, Pak Michael sudah berbuat baik. Gak apa-apa. Apa seperti begitu? Ya enggak ya. Besok hakimnya dimutasi pasti. Kalau dia berbuat seperti begitu. Dia diganti, dilepas. Coba dibuka satu ayat. Yesaya 64 ayat 6. Ya, ini ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Menjadi layu dan lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya ada klip, coba tolong ya. Sambil coba dibetulkan. Ya sekali lagi, dalam kehidupan kita ini, keselamatan itu tidak datang dari perbuatan baik. Ya, tadi itu klipnya itu sebenarnya itu merupakan suatu klip kecil. Ya, saya jelaskan aja. Di situ dijelaskan ada seorang yang seolah-olah seperti Tuhan Yesus. Rambutnya panjang, ya, bajunya putih, agak sedikit bercambang seperti begini, ya. Ya, saya tahu lah itu maksudnya seperti Tuhan Yesus. Ya, terus ditanya satu-satu, saudara. Kamu orang apa? Atau tanya, kamu agamanya apa? Ya dari sini aja kan sudah kelihatan ya, tidak betul. Masa kalau kita mau nyumbang aja tanya kamu agamanya apa, kan enggak. Apalagi di surga, saudara. Kamu agamanya apa? Oh, saya agama A, Pak. Oke, agama A di ruangan nomor 3. Agama A di ruangan nomor 3. Lewat lagi satu orang. Tanya lagi. Kamu agama apa? Oh, saya agama B, Pak. Oke, agama B di ruangan nomor 9. Tapi oh ya saya lupa.
Tapi pada saat dia ngomong di ruangan 3 sama di ruangan 9, dia bilang, kalau lewat ruangan 8, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kalau lewat ruangan 8. Ya, tadi agama A di ruangan 3. Pelan-pelan kalau lewat ruangan 8. Agama B di ruangan 9. Bisik lagi. Pelan-pelan kalau lewat ruangan 8. Yang C tidak beragama. Oh ya, ruangan 15. Pelan-pelan kalau lewat ruangan 8. Terus kan tanya mereka, kenapa harus pelan-pelan lewat ruangan 8? Terus yang tadi itu di klip terakhir dia bilang, oh orang Kristen di ruangan 8. Kamu harus pelan-pelan. Karena apa? Karena orang Kristen berpikir cuman mereka yang di surga. Sekilas lucu saudara. Tapi kalau saudara tidak hati-hati, ini saudara akan menggoncang iman saudara secara dalam alam tidak sadar. Saudara pasti akan berpikir, mosok sih surga ini isinya cuma orang Kristen. Apa betul? Ini saudara dengar omongan saya ini seminggu ini ya. Minggu depan pasti lain lagi topik khotbahnya. Bulan depan lain lagi pasti. Cuman dengar sekali, tapi saudara dengar yang klip seperti begitu, itu ada berbanyak macam saudara. Belum nanti kalau saudara bekerja, ya di sekolah misalnya. Benar enggak sih? Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak? Sekali lagi saudara, saya tekankan di tempat ini ya. Tidak ada jalan keselamatan menuju ke surga selain Yesus. Saya enggak mau peduli orang lain bilang apa, enggak. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Coba. Sekali lagi saya tekankan. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Tidak ada jalan lain saudara. Saya tidak peduli saudara di luar sana, orang di luar sana, orang dari ateis misalnya dia ngomong, oh begini. Saya tidak peduli. Ya ini ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saudara, saya sarankan ya, kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang meragukan kekristenan, saudara jangan berdebat saudara. Betul. Ya jangan berdebat. Karena keselamatan itu tidak untuk diperdebatkan. Ada ayat, saya kalau buka ayat terlalu banyak. Ada ayat yang mengatakan, only by grace we are saved. Kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Karena kita terpanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya kita diselamatkan. Saudara enggak pernah ada ceritanya orang berdebat, kalah debat gitu ya. Kalah debat, terus dia diselamatkan percaya Yesus. Enggak pernah ada cerita seperti begitu. Percayalah, tidak pernah ada. Jadi saudara misalnya nanti ngobrol ya, kan zamannya bola ya, mungkin nonton bola gitu sama tetangga atau apa, sama nobar gitu misalnya. Saudara kalau ada orang ngomong seperti begitu, saudara jangan bilang, oh tidak bisa, Yesus satunya juru selamat. Jangan saudara. Yang saudara lakukan itu apa? Berdoa untuk dia. Doakan orang itu. Agar Roh Kudus sendiri yang akan menjamah. Karena dia sudah tahu, si A misalnya dia berdebat, dia pasti sudah tahu siapa Yesus. Tapi dia menolak untuk percaya. Kan begitu. Menolak untuk percaya. Dan tugas kita sekarang, bukan kita harus mendebat dia agar dia percaya. Enggak. Doakan. Ya doakan. Karena sekali lagi saudara, keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Bukan pada perbuatan baik saudara. Ya, bukan pada segala yang kita lakukan. Kita mau beramal misalnya, diperbesar amalnya agar nanti kalau di surga itu nanti ditimbang. Ya, segala amal kebajikan kita ditimbang, perbuatan jahat kita ditimbang. Kalau amal kita lebih baik, lebih banyak, masuk, silakan. Tidak seperti begitu saudara. Tapi ini bukan berarti orang Kristen tidak berbuat baik loh ya.
Jangan salah, jangan dibalik. Orang Kristen tetap berbuat baik untuk memancarkan kasih Kristus di dalam kita. Tapi perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Ya, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Mungkin kita di sini saya tidak tahu ya kondisi rohani masing-masing. Karena saya terbeban karena saya melihat banyak anak muda di sini. Ya, keselamatan itu penting sekali. Percaya kepada Yesus. Dan tidak cuma itu saudara. Sekali lagi tadi di awal saya sudah bilang. Kalau engkau diselamatkan, engkau percaya kepada Kristus. Mungkin orang tuamu belum. Mungkin orang tuamu belum percaya. Pak, orang tua saya masih mengikut agama lain. Tidak apa-apa. Percaya dulu kepada Yesus. Kita buka Kisah Rasul 16 ayat 31. Ini ayat-ayat yang terakhir. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah 16. Ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Kita percaya dulu. Mungkin kakek kita tidak percaya sama Tuhan. Mungkin kakek kita pemeluk agama yang lain. Saudara, salah satu metode pengabaran Injil yang bisa kita coba. Ya, pertama tentu kita ngomong soal Yesus. Dan yang kedua yang saya rasa lebih bisa mengena, itu kita bersaksi melalui perbuatan. Segala amal budi kami tidak ada artinya di hadapan Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya yang mampu menolong kami. Kami undang Engkau untuk masuk dalam hati kami Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan kami.
kehidupan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami perlu Engkau sebagai penebus kami, sebagai juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu menerangi. Amin Tuhan. Biar Roh Kudus tetap bekerja dalam hati kami. Keselamatan hanya anugerah dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan dapat jalan. Saya kembalikan mimbar kepada hambanya yang bertugas perjamuan, Bapak Hendrata. Bapak Hendrata yang bertugas perjamuan. Tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Supaya senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus berjalan menurut kehendak dan rencana. Bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, kehidupan, dan menuju kekekalan. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman. Tuhan urapi terus hamba-Mu Bapak Michael Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat dalam perjalanan kehidupannya, di dalam rumah tangganya, terus dengan untuk seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Tanpa pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu kami tidak akan pernah ada di sini Tuhan. Tapi karena pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu, kami mempunyai hidup, kami mempunyai pengharapan, kami mempunyai jalan menuju surga. Terima kasih Bapak. Kami siap dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah
tubuh Kristus di atas kepala. Yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus yang telah berkorban untuk kita, yang telah menyelamatkan kehidupan kita, dan yang membuat jalan menuju kerajaan surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ku telah mati. Senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Ku undang kita kembali sama-sama berdiri. Kita negeri kebaktian kita pada pagi hari kami kembali mengundang Bapak Endra Tabawa Pendeta Endra untuk menaikkan doa dan doa berkat.